dan kita bisa pindah-pindah halaman sesuai dengan mau masuk ke halaman apa. Nah, untuk kita bisa pindah-pindah halaman berarti di database kita pun kita perlu punya kesepakatan halaman dan modul apa, rute name-nya apa. Dan itu yang akan kita cek di PHP apakah dia sedang akses rute atau route, admin, user, dan lain-lain. Jadi kita balik ke database lagi di sini. Kita sekarang ekspansi tabel modul sama page kita. Kita open editor, berarti selain order, kita perlu juga insert new column, kita insert dua aja. Yang pertama adalah route name. Ya, jadi ini adalah modul name, yang ini route name, atau route aja juga boleh. Varchar, yang satu lagi adalah saya pengen masukin gambar. Jadi master ini kayak punya semacam icon yang bisa dikenalin. Fungsinya adalah kalau nanti kita sudah masuk ke display versi handphone, di mana kita terlimitasi dengan space secara vertikal, kita justru lebih banyak space secara horizontal, ya, ke kiri ke kanannya menyempit, dan kita punya space-nya rata-rata handphone itu berarti lebih vertikal ya, atau lebih ke atas dan ke bawah, beda sama layar monitor komputer. Kita bisa menggunakan icon-icon ini untuk mensimbolkan modul dan page yang mau kita show di UI, tanpa harus panjang-panjang kita tulis master user, master produk, dan kawan-kawan. Taunya dari mana user kalau itu adalah master user dan kawan-kawan, dan master produk dan kawan-kawan? Tentunya ya dari icon atau dari simbol yang kita coba cari sedemikian rupa yang correlated atau berhubungan ya. Lama-lama harusnya user terbiasa gambar atau simbol apa merepresentasikan halaman apa. Jadi untuk sekarang coba kita pakai icon-iconnya dari Font Awesome aja kayaknya. Sebelum kita masuk ke nanti yang jauh lebih fleksibel, kita bikin gambar icon sendiri ya. Jadi di sini saya akan kasih nama kolom untuk Font Awesome. Ya udah Font Awesome aja, nggak usah terlalu macam-macam. To the point aja, Font Awesome, varchar juga. Oke. Dan ini harusnya nggak boleh null. Ya, rata-rata tabel dim itu nggak boleh null sih. Jadi ini kita save dan kita bisa melakukan hal yang sama untuk dim page kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul dulu. Modul dulu kita retrieve open editor aja, retrieve data karena kita mengedit isinya. Master root-nya untuk modul ya master aja, nggak ada masalah. Terus mungkin transaction supaya linknya nggak terlalu panjang, kita bisa singkat mungkin TRX transaction. Font awesome-nya kita coba cari untuk master mungkin gambar bintang ya. Kita cari yang free ya, solid regular nggak ada masalah. Kita coba cari gambar star. Saya sering pakai ini untuk melambangkan master. Jadi mau yang thin boleh, mau yang solid boleh. Kita pakai yang solid aja deh. Kita coba pakai gini. FA strip solid spasi FA star. Jadi itu yang kita tulis sebagai nama kelasnya. FA solid, FA star. Kalau untuk transaction mungkin kita pilihnya, coba ada nggak ya transaction? Nggak ada. Mungkin gambar uang kali ya, bill. Nah, di sini ada bill, mungkin. Nah, ini mungkin ada panahnya juga bisa dipakai sebagai uang masuk dan uang keluar. Ya, kita sementara pakai ini dulu aja. Jadi ini FA solid, FA ini kita copy aja deh, terlalu panjang. Kita
copy aja, tapi kita buang elemen HTML-nya. Jadi kita tinggal ini aja. Oke. Nah, supaya ini bisa keluar di store procedure, otomatis store procedure juga harus kita modifikasi. Sebelum kita mulai modifikasi, kita perbaikin juga dulu yang page ya. Jadi untuk retrieve data, untuk root, karena di depannya udah master, jadi ini slashnya bisa user aja, yang ini produk, ini PO singkat aja, yang ini adalah stok misalkan. User kita bisa, karena user adalah, sebenarnya kita punya gambar ini nih, users. Nah, yang gambar banyak ini. Tapi nanti kita akan punya halaman master konsumen ya. Ini kayaknya lebih cocok untuk master konsumen menurut saya. Sedangkan untuk master user kayaknya kita bisa pakai yang ada gambar ini bisa sebagai user gear ya, atau saya lebih serap kayaknya ini. Atau ini juga bisa. Ada yang user tapi banyak gambarnya, log nggak ya? Ya, kita stick to ini aja deh. User yang ada gambar minimo, yang user gear aja. Jadi ini FA solid juga ya, harusnya ini karena full FA solid, FA user gear. FA user, FA solid, sorry. FA user gear. Untuk master product mungkin kita bisa pakai yang gambar items, produk, box mungkin, gambar barang-barang. Nah, ini boleh nih. Box text, open box, ya kayaknya ini aja cukup ya. FA solid, FA boxes stack. Oke, FA solid, FA boxes stack. Oke, untuk purchase order, gambar keranjang belanjaan nih kayak oke. Oke, cart shopping, FA solid juga. FA solid, FA cart shopping. Terus untuk stok manajemen mungkin gambar gudang kali ya, warehouse ada nggak ya, warehouse. Nah, ini gambar warehouse, mungkin kita bisa pakai FA solid, FA warehouse. Lalu untuk sales berarti keluar barang atau dapat duit, ada nggak sales? Harusnya ada sih. Salesforce adanya mungkin gambar income, nggak ada gambar money, mungkin duit, yang ada panah masuknya mungkin. Nah, ini bisa sales, atau ini lebih cocoknya lebih ke arah laporan ya. Ini kita terima duit juga bisa. Ada lain mungkin yang lebih cocok, atau gambar invoice juga bisa, file invoice dollar, oke. Harusnya ada ya FA file invoice rupiah ya. Mungkin teman-teman bisa request, karena mereka cukup terima request juga sih, walaupun ada yang berbayar juga. FA apa tadi, FA file invoice dollar, oke ya. Jadi sementara ini dulu sales, juga kita kasih nama rutenya adalah sales. Oke, how do we do this? Kita perbaikin store procedure kita. Oke, store procedure kita di sini. Oke, berarti order sekali lagi kita nggak perlu untuk store procedure ini, kita perlu untuk hal yang lain tapi bukan untuk ini. Jadi ini kita take out aja. Malah sebenarnya ini kita pakai untuk ngurutin data yang mau ditampilkan, supaya jangan sampai ingat tadi kita looping, kalau kita pakai looping modul pakai yang last modul ID, otomatis kita mesti memastikan urutan modulnya harus sama. Jangan sampai ntar data yang dibalikin dari SQL tidak berurutan, jadi modul 1 terus modul 2 terus nanti di bawah ada modul 1 lagi. Seandai kata page ID-nya memang nambahnya tidak berurutan ya, jadi suatu saat nanti ada perkembangan di mana akhirnya kita perlu nambahin halaman modul master lagi, page master lagi. Jadi di sini kita order aja langsung, order by
modul ID dulu atau modul order, nggak masalah. Karena satu modul pasti satu order, pasti satu ID. Baru kita urutin berdasarkan page order. Jadi ini sebagai ascending, Anda boleh tulis, boleh tidak karena ascending defaultnya, dan sebagai page order. Oke, jadi modul order sama page order sekarang kita nggak perlu. Justru yang kita perlu sekarang adalah modul route sama modul FA awesome ya, font awesome ya. Modul font awesome. Oke, ini kita copy aja, kita jadiin sebagai page di bawah. Page, ini jadi page, ini jadi page. Oke, kita save ulang dan harusnya kita expect sekarang di halaman ini kita juga sekarang punya route dan font awesome. Oke, dan kita bisa copy ini untuk page-nya. Oke, jadi ada page route dan ada modul font awesome. How do we do this? Nah, caranya adalah berarti kalau kita pengen ada rutenya, berarti di A ini harus kita jadikan sebagai hyperlink. Jadi kita bisa pakai A aja, nggak usah paragraf. Lalu ada hyperlink, reference number, hyperlink reference. Lalu kita bisa masukin ikonnya adalah pakai lambang I, kelas font awesome di sini. Baru ada teksnya. Jadi di sini kita masukin modul font awesome. Oke, dan di sini bisa kita copy untuk yang page. Dan untuk href-nya berarti ini saya ganti A. Href-nya kita bisa slash rc, lalu ada modulnya. Kita ada rc nggak sih di depan? Kayaknya ada ya. Setelah TDE kan kita, setelah localhost kan kita rc dulu ya. Berarti ada rc, terus ada modul route. Dan kalau yang bawah modul route dulu, rc modul route, baru si page route. Nah, ini ada yang kurang kayaknya di bagian slash ini kadang suka diartikan sebagai escaping ya. Jadi coba kita pakai slash 2 kali. Coba kita tes dulu ya. Kita balik ke halaman HTML, kita klik kanan. Oke, sekarang ke kanan semua karena bukan paragraf. Hyperlink tidak otomatis ke bawah, tapi icon kita keluar. Dan kalau diperhatikan sekarang link di bawahnya ini ya, di bawah paling kiri bawah nih halaman, udah keluar linknya nih, RC Master Product, RC TRX, RC TRX PO, RC TRX Stock, dan seterusnya sesuai dengan database kita. Jadi hyperlinknya udah benar karena supaya bisa diklik. Tapi ini mesti kita encasing dalam paragraf. Supaya kembali ngurut ke bawah. Oke, dan kelas ininya marginnya kayaknya lebih enak ditaruh di paragrafnya bukan di hyperlinknya. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya icon dan kita punya route. Nah, tentunya route ini belum ada ya. Jadi kalau kita klik, nah page not found. Oke.
Kalau kita masuk ke transaction, page not found. Yang kita baru ada sekarang adalah berarti kita perlu bikin ya sekarang ada home, ada master di sini bukan admin, ada master user, slashnya ke depan atau ke belakang sih? Kayaknya sama ya. PHP setahu saya sama, tapi kita pakai slash ke depan aja deh biar sama. Nah, kalau slash ke depan harusnya bukan escaping. Oke, kita slashnya ke depan ya. Jadi ini sebenarnya otomatis karena memang PHP antara slash dengan backslash sering kayak di autocorrect. Kita pakai yang sesuai dengan apa yang memang tampil di URL, slashnya yang seperti ini ya, bukan yang backslash. Oke, kita akan masuk ke index, berarti master user ini untuk halaman master. Admin control, berarti kita bikinnya mungkin master control kali ya. Master control untuk halaman master. Dan master control juga, tapi untuk load yang user. Lalu kita punya lagi untuk yang transaction, TRX. Ada user, juga ada produk di sini. Tahu saya tadi kan ya, produk. Jadi masih di master controller, tapi buka halamannya adalah produk. Yang ini otomatis kita mesti bikin controller baru, transaction controller. Karena modul yang berbeda, jadi supaya rapi. Transaction controller ini halaman transaction aja, kayak gini. Sedangkan yang transaction PO, kita nama halamannya ada juga PO. Lalu untuk satu lagi sales ya kalau nggak salah ya. Ya, untuk sales kita akan bikinnya juga transaction page-nya adalah sales. Oke, kita lihat controller kita. Controller kita udah ada admin controller, default controller. Kita masuk ke yang di sini. Kita ubah namanya jadi master controller. Dan kita ubah juga nama di sini halaman admin, welcome. Kita udah punya belum halaman admin, udah ada di sini view content admin. Masih di default ya, layout file name-nya, masih pakai default. Dia masih ngeload yang halaman di dalam konten ini. Ini juga harusnya kita akan folderin lagi biar nggak kecampur-campur antara masing-masing controller, tapi sementara kita masih jadi satu dulu aja, nggak masalah. Ya, admin page harusnya udah ada di sini. Coba kita tes untuk halaman master aja. Master controller, berarti ini master juga halamannya. Ada satu lagi adalah user. Dan satu lagi adalah produk. Jadi kita copy aja. Di sini ada user dan satu lagi adalah produk. Ini kita hapus master produk. Yang ini home bisa kita close. User adalah master user. Oke, untuk halaman admin ini bukan admin, harusnya nama halamannya kita ubah sesuai aja master. Jadi ini nama filenya namanya juga master page. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita coba tes ke halaman master page. Nah, kita coba halaman user jalan, master product jalan. Kita sekarang bikin yang transaction dan seterusnya. Jadi sekarang kita perlu bikin controller baru, transaction controller.
transaction, PO, dan sales. Oke, kita coba balik lagi. Sekarang transaction masih belum, transaction controller nggak ketemu, mungkin saya salah tulis. Oke, transaction keluar, PO keluar, stok belum keluar. Oh, stok ya, bukan sales, harusnya sales ini. Stok manajemen, master product, stok manajemen, stok ya. Ada stok, oh ada yang sales kita masukin ke user ID 2 ya. Jadi kita ada yang stok, ada yang sales. Oke, ini harusnya baru benar. Transaction stock, indeksnya belum kita masukin kayaknya. Stok. Ya, begitu cara kerjanya antara database dengan controller dan root. Nah, sekarang apa yang kita bisa lihat bareng-bareng yang terjadi kalau seandainya kita pindah-pindah halaman. Navigation bar dan off canvas kita, sidebar ini ternyata hanya ada di halaman home. Kalau kita pindah halaman, master user misalkan, ini kayak jadi blank page. Hal ini terjadi karena kita itu tadi kita ngeset navigation. Nih, navigation ini. Dan off canvasnya itu hanya di halaman home. Yaitu berarti kalau kita balik ke index.public/index kita hanya ngeset di sini doang nih. Padahal kita pengen ngeset navigation sama off canvas kita, sidebar kita, itu di semua halaman. Berarti harusnya yang terjadi adalah kita nulis navigation dan off canvas ini harusnya di dalam template layout kita. Jadi di dalam template yang default. Nah, harusnya di sini nih. Di body sebelum konten, karena konten itulah nanti yang tulisannya master user, master product, stock management, SaaS, dan kawan-kawan. Ya, jadi kita akan pindahkan itu. Oke, berarti sekarang ini semua. Nah, ini semua akan kita cut, kita pindahkan ke default. Kita masukin ke dalam body. Satu hal yang langsung kelihatan adalah sekarang default kita jadi agak messy ya, karena kita banyak sekali ada elemen-elemen ini. Cara yang saya sering lakukan adalah kita breakdown elemen-elemen ini berdasarkan satu modul-modul. Bukan modul yang group page tadi ya, yang seperti kita buat di database. Tapi maksudnya modul adalah ini adalah modul navigation bar, ini adalah modul untuk sidebarnya. Mungkin nanti kita juga bikin sidebar yang sebelah kanan, off canvasnya 2, jadi misalkan atau kita nanti bikin modul untuk footer. Nah, itu disebutnya modul ya. Jadi satu kesatuan yang kelompok gitu, kelompok user interface. Jadi yang biasa saya sering lakukan ada daripada kita nulis manual di sini, kita bikin satu lagi di dalam layout file PHP
komponen-komponen dari default itu apa. Jadi misalkan di sini supaya urutan file name-nya ngurut ya, jadi nyarinya gampang, saya misalkan bikin default underscore navbar .php. Nah, seperti ini. Jadi sekarang navigation bar kita ini saya taruhnya di sini. Oke, walaupun ini semua full adalah HTML, tapi nggak masalah kita masukin file name-nya, file extension-nya adalah PHP karena nanti menu-menu kita harusnya nanti adalah sebuah codingan PHP. Tapi sementara kita kan hardcode dulu. Begitu juga dengan off canvas kita. Off canvas kita akan buat satu lagi file default underscore sidebar. Saya sebutnya sidebar.php. Oke, berarti sekarang off canvas kita ini sampai sini saya masukkan di sidebar. Oke. Dan mungkin sekarang layout kita balik ke kayak gini lagi, cuma bedanya sekarang kita hanya perlu include atau require one si file ini. Nah, jadi masih di dalam PHP berarti sebelum konten masih di dalam body. Ini kan body kita, berarti ini harusnya masuk ke dalam. Nah, jadi di body ini saya misalkan require once. Apa yang mau kita require? Ini ada di dalam default ya. Dia satu folder dengan default sidebar dengan default navbar. Jadi saya tinggal perlu harusnya panggil aja default navbar underscore navbar .php dan require once atau include juga boleh, include once require once sama aja default yang sidebar. Oke, coba kita tes. Sekarang kita masih punya navigation bar dan kawan-kawan, tapi kalau kita pindah halaman, navigation bar kita tetap ada. Sidebar kita juga masih tetap ada. Ya, master product, master order, purchase order, stock management, yang di user ID 2 juga harusnya ada tim sales. Ya, jadi ada semua. Nah, ini kebetulan kita sempat setting CSS di sini jadi warnanya agak abu-abu, tapi nggak masalah, nanti kita pelan-pelan kita beresin. Jadi ya seperti itu. Sekarang kita gimana caranya balik ke homepage. Homepage kita di sini nih. Oh sorry, ini RC kita linknya kita buat pakai pagar ya, navigation. Nah ini kita harusnya balik ke RC lagi. Ya seperti itu. Lalu dimanapun halaman kita berada, sepertinya fungsi logout harusnya ada ya. Jadi logout itu, oh sorry saya pencet. Jadi harusnya logout itu harusnya ada di dalam navigation bar atau mungkin saya akan bisa letakkan di sebelah pojok kanan. Misalkan nanti ada icon user loginnya gitu kan, ada menu untuk profile, habis ada tombol untuk logout. So that's what we will do. Kita akan taruh ini kita fungsi logout kita. Untuk sementara kita taruh di navigation bar dulu. Sorry, di sidebar dulu ya. Di salah satu dari rute dan rute modul dan rute page kita paling terakhir saya pengen masukin logout. Seperti ini. Coba kita tes. Nah, sekarang logoutnya di sini. Klik here-nya kayaknya nggak usah. Jadi logout aja. Terus mungkin sekarang supaya seragam dengan yang lain, saya bisa kasih dia icon font awesome. Di kelas font awesome-nya kali ini kita akan pakai logout. Harusnya ada sih. Ini icon sangat universal. Ada right from bracket, ada arrow right from bracket ya. Kita mau gambar panahnya tebel atau enggak. Coba kita kalau lock doang ada option apa lagi untuk logout. Kalau login berarti panahnya ke kiri gitu. Sama aja, cuma bedanya sekarang panahnya masuk ke dalam pintu.
kalau lockout panahnya keluar dari pintu. Kita pakai yang tebal aja deh. Ya, kita pakai FA Solid ini. Kita masuk ke sini. Ya. Untuk font awesome saya anjurkan jangan lupa selalu kasih space setelah I karena kalau enggak menurut saya agak terlalu mepet dengan teksnya. Teks dengan ikonnya terlalu mepet. Jadi saya kalau font awesome itu pakai icon selalu ada spasi sebelum akhirnya kita masukin teksnya. Kedua, kalau kita misalkan punya list yang ke bawah urutan icon-icon seperti ini, ada baiknya kita menggunakan satu kelas lagi dari font awesome yang namanya fixed width supaya lebar dari semua ikonnya sama sehingga kalau nanti kita menggunakan icon yang mungkin agak sedikit lebar, tulisan M-nya ini, tulisan T dan kawan-kawan ini bisa satu garis lurus lebih rapi aja sih kelihatannya. Jadi caranya gampang, semua icon yang kita mau pakai kalau misalkan kelihatan berurutan ada rata kirinya dan ada teksnya, supaya icon kita lebarnya sama semua, kita tinggal masukin, tambahin lagi FA strip fixed width disingkat FW. Sesimpel ini. Dokumentasinya Anda bisa lihat sendiri di halamannya Font Awesome ya. Coba kita tes ya, kita buka satu halaman lagi yang berbeda. Kita bandingkan antara yang sudah fixed width di sini dengan yang belum. Nah, yang belum kalau bisa saya pakai gambar kursor nih. Kalau saya tarik ke bawah, M yang bawah ini sedikit agak ke kiri ya dibandingkan yang atas. Ya enggak? Terus yang P dengan yang S ini juga kayaknya S-nya agak sedikit ke kanan. Tapi kalau kita pakai fixed width di sini yang udah ke refresh baru, kelihatan di sini M-nya lebih seragam bahkan sampai ke P-nya pun satu garis. Ya, kelihatan sedikit lebih rapi walaupun nggak ganggu banget sih, tapi untuk orang yang perfeksionis ini ganggu sih, apalagi kalau orang punya latar belakang di desain grafis ini ganggu. Ya, jadi itu adalah fitur Font Awesome yang kita gampang bisa pakai. Kita tinggal masukin spasi, masukin kelas lain adalah FA Font Awesome strip fixed width FW. Sekarang kita coba cari apa yang kira-kira menyebabkan off canvas kita ini punya semacam dua layer klik. Nah, ini sebutnya harusnya elemennya backdrop atau kalau di tempat lain ini bisa sebutnya adalah masking. Ada dua masking yang terjadi. Kalau kita F12, kita cari inspect elemen. Kalau kita buka off canvas kita inspect elemen halaman HTML kita, ada dua nih, dua off canvas backdrop. Ini biasa terjadi kalau kita ngeload CSS Bootstrap atau JavaScript-nya itu double. Coba kita lihat CSS-nya, kita load cuma sekali, Bootstrap min CSS di sini. Yang di bawah ini punyanya si Kendo. Jadi ini bukanlah Bootstrap CSS ya. Ini sebenarnya adalah Kendo CSS supaya elemen-elemen Kendo-nya, inputannya, navigation, tombol segala macam itu kompatibel atau satu tema dengan Bootstrap. Jadi ini bukanlah CSS Bootstrap, ini Kendo CSS sebenarnya. Jadi di sini CSS-nya kita ngeloadnya cuma sekali. Coba lihat JavaScript-nya di body. Ini kita kayak ngeload dua kali nih. Satu yang di atas ini nih, yang Bootstrap bundle min.js. Satu lagi yang Bootstrap min.js doang nih. Dua versi yang sama. Ya, 522 ini juga 522 kita ngeload dua kali. Jadi ini ada di default harusnya. Ya, di sini nih. Satu di dalam body, satu di luar body. Kita ngeload dua kali. Ya, jadi kita load yang bundle aja. Jadi ini kita cut, kita replace ke yang di bawah ini. Oke, kita save, kita coba load ulang HTML kita. Nah, kelihatannya abu-abunya sekarang lebih pudar, nggak setebal yang tadi. Kalau kita lihat sekarang off canvas kita, backdropnya cuma satu, kalau kita klik langsung hilang semua. Ya, jadi memang cuma satu layer maskingnya.